Om Swastiastu. Selamat sore kepada Ibu dosen yang kami hormati. Selamat sore kepada teman-teman mahasiswa yang kami cintai. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan mengenai chapter 6. Perkenalkan, nama saya Niputu Sukarmi, NPM 18321222024. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1, apa perbedaan mendasar dari metode survei, fokus group discussion, dan observasi? Kapan masing-masing metode tersebut tepat dipergunakan? Jawabannya, perbedaan mendasar antara metode survei, fokus group discussion, dan observasi adalah metode survei merupakan penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan focus group discussion merupakan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Dan sedangkan observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Selanjutnya, kapan masing-masing metode tersebut tepat dipergunakan? Metode survei tepatnya digunakan dalam melakukan penelitian sosial. Secara umum, metode survei dapat dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih. Focus group discussion tepatnya digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui focus group discussion dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh responden atau pesertanya. Sedangkan observasi tepatnya digunakan atau kita butuhkan sebelum kita mengambil keputusan atau kesimpulan tentang individu atau suatu hal, dengan tujuan untuk memperoleh data seakurat mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tes pasar atau market test? Berikan contoh penerapannya, manfaat, dan kelemahannya. Jawabannya, tes pasar atau market test adalah sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang telah ada, mengenai karakter-karakter apa saja yang sudah diterima, karakter-karakter apa saja yang kurang diterima, dan karakter apa saja sepenuhnya ditolak oleh konsumen. Data untuk penelitian tes market ini juga dapat diperoleh dengan kuesioner yang kadang juga bisa dibarengi dengan uji organoleptik. Data-data yang diperoleh dalam tes market ini dapat digunakan untuk memperbaiki desain produk sehingga lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Berikutnya, contoh penerapan market test. Untuk melakukan market test, kita dapat menggunakan angket atau kuesioner yang harus diisi oleh masyarakat dan lakukan juga wawancara singkat kepada masyarakat. Dari situlah kita akan mengetahui kebutuhan dan juga minat dari konsumen itu sendiri yang telah diwakilkan dari perolehan survei yang sudah dibagikan sebelumnya. Selanjutnya mengenai manfaat penerapan market test. Ada 5. Yang pertama, positioning yang lebih tepat. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan produk akan terukur dari awal. Yang ketiga, melihat peluang di antara kompetitor. Yang keempat, mengeliminasi asumsi. Yang kelima,
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai audiens. Selanjutnya, mengenai kelemahan dari market test. Ada 3. Yang pertama, perbedaan kepribadian serta permintaan konsumen yang bervariatif. Yang kedua, hasil penelitian yang kurang merata karena pelaku peneliti terbatas. Selanjutnya yang nomor 3, konsep tes pasar yang berbeda-beda karena adanya perbedaan cara pandang. Baik, demikian jawaban dari saya mengenai pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Saya Iketut Suwaryo, NPM nomor 18321222048. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global penelitian? Yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global penelitian adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengecek suatu kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis perilaku para investor dan melihat pemahaman investor tentang efisiensi di pasar global. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model konstruksi perilaku investor dalam memahami dan berperilaku sesuai dengan tingkat efisiensi pada pasar global yang dipahami oleh investor dan bagaimana para investor bisa menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang terjadi secara dinamis dalam pasar global sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah strategi berinvestasi yang aman dan menguntungkan bagi investor untuk mengambil kebijakan di bidang pasar global. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk itu kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sri Karkadewi, NPM 18321222060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu paparkan masalah utama dalam menjalankan fokus grup diskusi dalam konteks internasional. Yang contoh pada riset pemasaran global. Yang pertama, kurangnya familiaritas terkait dengan lingkungan pasar asing. Hal ini dapat menyebabkan manajer membuat asumsi yang salah, mendefinisikan permasalahan riset, dan pada akhirnya membuat kesimpulan yang salah mengenai pasar asing. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, tingkat explorating melakukan salah satu metode riset, yaitu survei omnibus yang diselenggarakan oleh agensi riset. Manfaat dari omnibus yaitu dari segi biaya, karena perusahaan-perusahaan yang terlibat berbagai pengeluaran untuk biaya bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai metode permasalahan yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, focus group discussion melibatkan penyelesaian masalah riset yang ditentukan oleh perusahaan asing setelah informasi berhasil dianalisis. Yang ketiga, metode focus group discussion kurang tepat untuk memperoleh topik atau data yang bersifat sangat personal seperti isu-isu sensitif di perusahaan asing tersebut. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Saya Novita Saskia Putri, NPM 18321222056. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan mengapa estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan. Bagaimana menanggapi perbedaan tersebut? Jawabannya, karena pada permintaan jumlah suatu produk atau barang yang dibutuhkan oleh konsumen,
konsumen yang mempunyai kemampuan daya beli suatu barang pada berbagai tingkatan harga tertentu, misalkan dalam metode regresi pemasaran bisa memprediksi tingkatan harga di pasar di negara target. Contohnya, harga suatu produk TV berwarna di negara target ini lebih tinggi tingkat harganya daripada di negara pemasar. Menanggapi perbedaan tersebut, maka yang harus dilakukan negara pemasar yaitu meningkatkan daya beli atau ketertarikan konsumen terhadap produk TV berwarna yang dipasarkan tersebut. Jadi pemasaran lebih berani untuk meningkatkan harga pada suatu produk TV berwarna tersebut. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bandingkan pendekatan emik versus etik riset pemasaran internasional. Jadi manakah yang lebih baik? Saya hanya akan bilang bahwa keduanya memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Pendekatan emik dari sudut pandang budaya memberikan kita pemahaman tentang bagaimana budaya dari suatu daerah bekerja. Kita sebagai pengamat cenderung meminta bantuan informasi atau orang yang mengerti budaya setempat untuk memberikan pemahaman ini. Namun tidak berarti informan ini akan objektif 100% karena ada kecenderungan informan ini terlalu ikut campur dan tidak objektif dalam memberikan penilaiannya. Sedangkan pendekatan kedua yaitu etik, pendekatan keilmuan, cenderung menggunakan penilaian dari observer untuk meneliti budaya yang bersangkutan, menggunakan fakta di lapangan yang didasari dan dianggap penting bagi peneliti untuk menilai cara kerja budaya yang bersangkutan. Hal ini akan mengurangi subjektivitas dari informan yang cenderung menutupi keburukan budaya lokal. Akan tetapi kita harus sadar bahwa observer sendiri pada dasarnya adalah manusia yang tidak bisa objektif 100%. Memang benar bahwa training penelitian akan dapat mengurangi tingkat subjektivitas observer, namun tidak berarti menghilangkannya. Terima kasih.